Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita percaya pada malam hari ini orang semua sama-sama rindu untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun dengan keterbatasan yang orang hadapi saat ini, namun kita yakin dan percaya tidak akan meluputkan terang semangat untuk boleh datang beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang orang boleh rasakan saat ini, apapun yang boleh orang hadapi saat ini, orang harus berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam terang kehidupan. Amin. Mari saat ini orang persiapkan hati, orang persiapkan pikiran, orang memuji Tuhan, orang katakan Tuhan Yesus baik dalam terang kehidupan sehari-hari. Dengan penuh sukacita mari kita akan pujian Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita akan pujian ini. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya benar teman-teman, Tuhan Yesus begitu baik dalam turang kehidupan sehari-hari. Apapun yang turang alami saat ini, apapun yang menimpa kita saat ini, turang percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk turang kehidupan. Amin. Turang bersyukur untuk sepanjang hari ini penyertaan Tuhan buat orang yang begitu luar biasa. Turang masih diberikan kesehatan, kekuatan, terlebih nama kehidupan yang masih boleh turang rasakan sepanjang hari ini, bahkan dalam sepanjang turang kehidupan. Mari teman-teman, saat ini saya mengajak teman-teman untuk menaikkan syukur. Apapun rasa syukur yang ada dalam hati dan pikiran teman-teman, mari terang nyatakan dalam pujian Bapa Engkau sungguh baik. Karena benar-benar orang memiliki Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan
saat ini berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk kami masih boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada untuk saat ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami masih diberikan kesehatan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kami bersyukur Bapa karena kami masih merasakan Tuhan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh kami semua Tuhan saat ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami Tuhan untuk melakukan aktivitas. Engkau sungguh ada dalam kehidupan kami. Kami masih merasakan damai sejahtera, sukacita Tuhan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini meskipun dengan keterbatasan kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh diberikan waktu dan kesempatan lagi Tuhan untuk boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Bapa, Engkau memakai kami Tuhan, meskipun kami tidak saling melihat, kami tidak saling memandang, namun kami yakin percaya Tuhan Engkau yang mempersatukan kami Tuhan dalam persekutuan ibadah kami pada malam hari ini. Engkau pakai kami Tuhan, memberkati hati dan pikiran kami agar benar-benar kami boleh layak Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Masuk di dalam lagi dalam hari nanti. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Biar Engkau boleh hadir Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Memberkati ibadah kami mulai dari awal pertengahan dan biar kiranya boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh mengaku setiap salah dan dosa yang telah kita berbuat melawan kehendak Tuhan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, maupun dalam pikiran kita yang mungkin kita lakukan di sepanjang hari ini ataupun dalam sepanjang minggu yang berjalan ini, bahkan dalam sepanjang kehidupan kita masih mengulang-ulangi dosa yang sudah kita lakukan berkali-kali. Mari teman-teman, saya mengajak teman-teman semua untuk boleh merenungkan apa yang telah kita perbuat yang menyakiti hati Tuhan. Padahal Tuhan sudah begitu baik dalam trompet kehidupan. Mari bawa semuanya itu dalam doa teman-teman. Mari kita membuka hati kita, membuka diri kita terbuka kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhan mengetahui apapun yang ada dalam kehidupan kita, sekalipun kita tidak mengeluarkan itu dalam kata-kata, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengetahui semuanya. Oleh sebab itu teman-teman, mari jangan sungkan-sungkan membuka hati, membuka diri, dan bilang apapun yang menjadi keluh kesah, apapun yang menjadi dosa yang selama ini masih kita lakukan. Kita mohon pengampunan bersama Tuhan. Mari dalam sikap berdoa kita terpujian, jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku semua yang terselubung
yang layak di hadapan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu untuk mengakui setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Yang telah kami perbuat baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali Tuhan, kami berusaha untuk menutupi segala dosa kami dan pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa kami Tuhan, namun kami tahu Engkau telah mengetahuinya terlebih dahulu Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun seringkali Tuhan, kami tidak mengasihi Engkau sebagaimana Engkau begitu mengasihi kami dalam kehidupan kami. Ketika Engkau memanggil kami Tuhan, kami justru tidak mendengar Engkau karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk masuk dalam kehidupan kami. Karena kesibukan kami Tuhan, kami melakukan setiap hal dalam keseharian kami begitu melupakan Engkau Tuhan. Kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois, kami terlalu bebal ya Tuhan. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami yang terbuat melawan kehendak-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain, iri hati dan berprasangka buruk terhadap orang lain Tuhan dalam hati kami. Bahkan kami justru malah melukai hati orang lain Tuhan, hati orang terdekat kami, keluarga kami, orang tua kami, kakak beradik kami, suami istri kami, anak kami Tuhan. Terlebih kami sering melukai hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan yang melanggar kehendak-Mu. Kami sadar jika kami telah berbuat dosa kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau mau mengasihi kami Tuhan, menurut kasih setia-Mu Tuhan kepada kami. Bapa dalam kerajaan surga, biar kiranya Engkau boleh menghapuskan setiap salah dan dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ubahkanlah kami Tuhan menjadi manusia yang baru, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, tidak satu pun yang dapat mengubah kami Tuhan, selain Engkau Tuhan yang punya kehidupan kami. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan biarlah pengampunan yang berasal daripada-Mu Tuhan, di mana kami tahu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah mengalahkan maut dan dosa-dosa kami Tuhan, baik kemarin, hari ini, bahkan besok dan seterusnya Tuhan, sudah Engkau hapuskan Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan untuk pengampunan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk mengampuni. Di nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kita bersyukur kalau tadi kita boleh membawakan setiap pengakuan dosa kita kepada Tuhan, dan kita percaya Allah sanggup mengubah hidup kita. Tuhan sanggup mengampuni setiap dosa-dosa kita, asalkan kita sungguh-sungguh membawa setiap pengakuan dosa kita kepadanya. Mari saat ini saya mengajak teman-teman untuk menyembah Dia, Bapa yang begitu mengenal kehidupan kita, lebih dari siapapun. Bapa yang mengenal kehidupan saya, mengenal kehidupan teman-teman, lebih dari siapapun, lebih dari orang tua kita, teman kita, sahabat kita, karena Dialah Allah yang mempunyai kehidupan kita. Mari kita angkat pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, atas berkat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami setiap hari, kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Saat ini kami menyembah Engkau ya Tuhan, Allah yang begitu mengenal kehidupan kami lebih dari siapapun Tuhan. Kami datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk pengampunan dosa yang sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami benar-benar bangga Tuhan memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang sanggup mengubah kehidupan kami Tuhan, yang sanggup mengubah kehidupan kami. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Terimalah Tuhan setiap penyembahan kami kepada-Mu Tuhan, dan layakkanlah kami Tuhan untuk boleh masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam perintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saat ini teman-teman, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kita.
selalu hati berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami sudah siap membaca dan serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah Engkau boleh menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar benar-benar kami boleh mengerti dan memahami setiap isi firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sebentar. Pakai hamba-Mu Tuhan saat ini yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dia boleh berkata-kata Tuhan hanya sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu saja. Dan Tuhan, biarlah kami Tuhan bukan hanya boleh menjadi pelaku Tuhan, tapi kami boleh bukan menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita membuka Alkitab dalam kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7 yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7 berkata demikian: damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah teman-teman sekalian, saya akan membacakan renungan untuk kita semua, baik teman-teman yang ada di rumah boleh membuka liturgi yang sudah dibagikan lewat WA ataupun lewat printout dari BP Ibadah. Judul renungan kita pada malam hari ini yaitu berserah dalam damai sejahtera Allah. Baru-baru ini di gereja kami, seorang wanita memberikan kesaksian tentang pekerjaan Allah dalam kehidupan keluarganya. Ia bercerita mengenai suaminya yang baru saja kehilangan pekerjaan setelah 11 tahun bekerja di sana. Tentu saja berita ini sama sekali tidak disangka-sangka oleh keluarganya. Ia kemudian membacakan Ulangan 2 ayat 1-3 yang sempat ia baca pada buku renungannya saat pagi hari sebelum menerima berita tersebut. Dalam bacaan ini, bangsa Israel telah berkelana cukup lama di padang gurun pada saat Allah memerintahkan mereka untuk berbelok ke utara pada ayatnya yang ketiga. Meskipun ayat ini secara khusus mengisahkan situasi bangsa Israel pada saat itu, ayat ini juga meyakinkan keluarganya bahwa Allah akan menuntun mereka sebagaimana ia menuntun bangsa Israel. Mungkin ini adalah saat bagi suaminya untuk berbelok ke utara atau memulai lembaran baru dalam hidupnya setelah bertahun-tahun bekerja di perusahaan yang sama. Dalam situasi yang membuat mereka kebanyakan orang merasa panik, stres, khawatir, mereka justru dapat merasakan damai sejahtera. Kesaksian dari keluarga ini sangat menegur aku. Banyak di antara kita yang percaya bahwa Allah memegang kendali atas hidup kita. Namun kali ini saya melihat bukti nyata dari semua keluarga yang benar-benar menunjukkan aksi nyata akan iman percaya mereka. Berita tersebut seharusnya dapat membuat kepercayaan diri, iman, dan kesabaran mereka goyah. Sebaliknya, hal itu malah membawa mereka pada janji penyertaan Allah. Saya sangat terinspirasi oleh mereka yang tidak larut dalam kekhawatiran dan kecemasan. Mereka memilih untuk tetap tenang dengan bersandar pada Allah yang Maha menyediakan. Teman-teman sekalian, Paulus menuliskan tentang damai sejahtera dalam suratnya kepada Filipi. Ia berkata bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal dalam Filipi 4 ayat 7. Kita dapat merasakan damai sejahtera bahkan saat terasa mustahil. Damai sejahtera yang dibicarakan oleh dunia sifatnya bergantung pada situasi yang dihadapi seseorang. Keadaan terbatas dari konflik dan kekerasan. Itulah yang disebut dunia sebagai damai sejahtera. Akan tetapi, damai sejahtera Allah menopang kita dalam segala keadaan. Bahasa Yunani yang digunakan untuk damai sejahtera dalam Filipi 4 ayat 7 yaitu eirene. Dapat diartikan sebagai ketenangan pikiran yang muncul dari perdamaian kita dengan Allah.
Hal ini membuat saya berpikir bagaimana saya sebagai anak Allah diperramaikan dengan Allah Bapa. Karena hal itulah saya dapat berdoa dan meminta kepadanya. Saat saya melakukannya dengan penuh ucapan syukur, damai sejahtera Allah menuntun hati dan pikiran saya. Kedekatan dengan Allah inilah yang memperbolehkan saya mengalami damai sejahtera yang sejati dan mendalam, baik dalam keadaan nyaman maupun tidak nyaman. Inilah kebenaran yang saya pegang. Setelah sekian dekade mengalami masalah keluarga yang menguras emosiku dengan pelayanan di gereja yang berfokus pada kesatuan dalam Kristus dan dengan suasana politik di negaraku yang kian hari kian memanas, saya mengingatkan diri saya untuk senantiasa berfokus kepada Tuhan dan kesetiaannya, bukan pada kondisi di sekitar saya saat ini. Sebab saya tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi dan melewati rintangan-rintangan hidup adalah dengan bersandar pada damai sejahtera Allah yang akan menuntun hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah menghindarkan kita dari kelumpuhan karena rintangan-rintangan hidup. Bukan berarti kita tidak lagi mengalami kesulitan. Akan tetapi damai sejahtera Allah akan membantu kita untuk memfokuskan pandangan kita pada Allah. Ia memberikan kita pengharapan dan kesanggupan. Sekali lagi teman-teman, bukan berarti kita tidak lagi mengalami kesulitan. Akan tetapi damai sejahtera Allah akan membantu kita untuk memfokuskan pandangan kita kepada Allah, bukan pada kondisi kita saat ini. Ia akan memberikan kita pengharapan dan kesanggupan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Allah tahu sedari awal kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi, dan Ia telah mempersiapkan kita untuk itu semua. Luar biasa. Allah sudah mengetahui sedari awal kesulitan-kesulitan apa yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini, dan Ia telah mempersiapkan kita untuk itu semua. Allah memelihara kita, Ia melindungi dan menjaga kita, Ia mencintai kita. Bahkan di saat kita tergoda untuk meragukannya, kita dapat melihat kesetiaannya pada umatnya melalui firman-Nya. Dari sanalah kita dapat mengetahui bahwa Ia sedang bekerja di balik layar. Kita dapat menantikan Tuhan dengan percaya diri dan dalam damai, karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Sekali lagi teman-teman, karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dalam kondisi kita saat ini yang tentu membuat orang semua tidak nyaman dalam keadaan saat ini, mari teman-teman, tolong jangan berfokus pada kondisi saat ini, melainkan tolong berfokus pada Allah. Karena semangat dikatakan tadi bahwa sedari awal Tuhan sudah mengetahui orang kesulitan ini yang akan orang hadapi. Maka dari itu Tuhan telah mempersiapkan kita untuk itu semua. Maka jangan orang khawatir atau orang putus asa dengan kondisi yang orang hadapi saat ini, yang benar-benar membuat orang begitu terpuruk ataupun tidak menyangka kenapa ini semua boleh terjadi dalam kehidupan, dalam pergumulan pribadi maupun pergumulan keluarga, bahkan menjadi pergumulan bangsa dan negara, bahkan pergumulan dunia saat ini. Teman-teman, jangan kita berfokus pada hal yang akan membuat orang semakin jatuh, tapi mari tolong berfokus kepada Allah yang mempunyai orang kehidupan, yang lebih berkuasa dengan segala virus-virus yang ada saat ini. Orang percaya lewat ini semua ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Amin. Dan teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi perenungan orang masing-masing di rumah, yaitu yang pertama, pikirkanlah saat dimana kamu merasa kewalahan dengan perkara hidup akhir-akhir ini. Apakah kamu dapat mereka ulang bagaimana Allah menuntunmu dalam hal itu? Bagaimana hal ini dapat memberanikanmu saat menghadapi kemungkinan pencobaan di masa yang mendatang? Dan yang kedua, apakah arti damai sejahtera yang menuntun hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus? Yang ketiga, pikirkanlah temanmu atau kerabatmu yang sedang mengalami kesusahan. Bagaimana caramu mengenalkan kepadanya kesempurnaan damai sejahtera yang Allah berikan? Nah, 3 pertanyaan itu teman-teman yang akan menjadi renungan
orang di rumah dan akan orang praktekkan dalam orang kehidupan sehari-hari. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan pada malam hari ini yang begitu menguatkan kami Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang boleh kami hadapi saat ini. Bahwa kami harus percaya bahwa damai sejahtera Allah Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan kami. Kami tidak boleh berfokus pada kondisi saat ini, tapi kami diajarkan untuk berfokus hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak lalu begitu saja Tuhan, tapi boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Akan membawa setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Mari dalam persiapan kita angkat pujian yang berkata, Dia hanya sejauh doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, Bapa yang begitu setia di tengah-tengah kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk boleh beribadah Tuhan kepadamu. Meskipun dengan keadaan yang terbatas Tuhan, kami tidak boleh saling bertemu, namun kami yakin percaya Tuhan, Engkau yang mempersatukan kami Tuhan dalam satu persekutuan ibadah remaja dan pembina remaja seperti manusia amin. Kami yakin dan percaya ini semua boleh jadi Tuhan bukan suatu kebetulan Bapa, tapi benar-benar ada rencana-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Kami boleh datang Tuhan bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan Kau boleh memimpin kami Tuhan dalam ibadah tadi dari awal pertengahan. Kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Biar kiranya kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman di tengah-tengah dunia ini Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini yang boleh kami alami Tuhan. Kami yakin dan percaya damai sejahtera-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang bersama-sama dengan kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami rindu Tuhan berdoa Tuhan untuk pergumulan yang boleh kami hadapi Tuhan, baik pribadi menjadi pergumulan pribadi, keluarga, pergumulan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan
Tuhan permulaan dunia ini Tuhan, yaitu wabah virus corona ini Tuhan. Bapa, mari kiranya Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kami mohon Bapa, kami berdoa kepadamu agar sekiranya Tuhan dengan belas kasihan-Mu Tuhan, bahwa ini Tuhan boleh segera berakhir Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar Tuhan dengan segala pergumulan yang boleh kami hadapi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak membiarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, asal kami datang Tuhan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah lewat pergumulan yang boleh kami hadapi saat ini Tuhan, kami boleh menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi Tuhan, mencintai Allah Tuhan, menghargai sesama, dan boleh berperilaku dengan sebaik mungkin Tuhan dalam permasalahan yang boleh kami hadapi saat ini, yang tidak kami terpikirkan sebelumnya Tuhan, namun itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, lewat ini semua biarlah nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Kiranya Engkau boleh berikan mujizat-Mu Tuhan, agar kiranya virus ini Tuhan boleh segera berakhir Bapa. Mari kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Tuhan, agar boleh selalu diberikan kesehatan, kekuatan, terlebih kebijaksanaan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menangani wabah ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, setiap pemerintah pusat, daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa Bapak, Engkau memakai mereka Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan dalam penanganan wabah ini Tuhan. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu, agar kiranya setiap keputusan yang diambil Tuhan biarlah benar-benar itu semua berasal daripada-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Rindu Tuhan untuk pemerintah kami, Engkau jangan terus memberkati pemerintah kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis Tuhan. Mari kiranya Engkau menjaga, menolong mereka Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan. Mereka kiranya boleh disertai Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka Tuhan, yang bertugas-tugas di rumah sakit, puskesmas, ataupun dimanapun mereka Tuhan, Engkau utus mereka berada. Biar kiranya Engkau memakai mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan boleh Engkau nyatakan lewat mereka Bapa. Memberkati setiap alat-alat yang mereka perlukan Tuhan sampai pada saat ini Tuhan, mungkin masih serba kekurangan Tuhan untuk para medis Tuhan. Bapa, Engkau memberkati, Engkau cukup-cukupkan Bapa apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Untuk keluarga para medis juga Tuhan, kami berdoa Tuhan agar Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga dari setiap dokter-dokter, perawat, tim medis yang ada Tuhan, yang menangani kasus ini atau wabah ini Tuhan. Biar Engkau senantiasa memberkati, berikan kesabaran Tuhan, kesehatan, kekuatan kepada keluarga yang menanti mereka di rumah Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap pasien yang boleh mendapat penanganan Tuhan, baik yang mengisolasi diri di rumah sakit maupun yang di rumah Tuhan, baik dalam tingkat-tingkat PDP maupun yang sudah positif, bahkan yang sudah boleh sembuh Tuhan. Kami menyerahkan semuanya mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk boleh menyembuhkan mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap obat-obatan yang mereka minum, setiap vitamin atau apapun Tuhan, makanan, minuman yang mereka konsumsi Tuhan, boleh Engkau berkati Tuhan. Biarlah lewat itu semua mereka boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga, bahkan sanak saudara kami Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, biar Engkau kiranya memberkati kami semua Tuhan, memberkati orang tua kami, memberkati kakak beradik kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami Tuhan, orang-orang terdekat kami, opa kami, tante om kami Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami taruh Tuhan keluarga kami, saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Bapa. Biar Engkau meluputkan kami Tuhan dari setiap hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Biarlah keluarga kami Tuhan boleh dijauhkan dari segala mara bahaya Tuhan, sakit penyakit Tuhan yang sedang merajalela saat ini Tuhan. Yang mohon Bapa, biarlah Engkau akan terus memberkati keluarga kami Tuhan. Biarlah keluarga kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun Engkau utus kami pergi dan berada. Keluarga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh remaja Sion Winangun Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini Tuhan, di mana mereka harus tetap tinggal di rumah, mereka tidak boleh ke sekolah Tuhan, tidak boleh beraktivitas sebagaimana mestinya Bapa. Biarlah mereka boleh mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya Tuhan. Mereka boleh taat Tuhan kepada orang tua, boleh melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka di rumah. Bahkan mereka tidak melupakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka di sekolah, boleh mereka bawa di rumah Tuhan, dan boleh mereka selesaikan Tuhan. Untuk adik-adik remaja kami, baik yang duduk di bangku SMP maupun SMA, yang akan lulus dari SMP ke SMA, bahkan SMA ke tingkat selanjutnya Tuhan, mari Kau berkati Tuhan cita-cita dan harapan mereka Tuhan. Kami hanya bersahkan dengan tangan yang penuh kasih, memberkati orang tua mereka agar boleh menjaga dan mendidik mereka dengan baik Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk seluruh komisi remaja Sion Winangun Tuhan, beserta program-program yang sudah ditetapkan, yang sudah terlaksana maupun yang masih direncanakan untuk dilaksanakan. Bapa, mari kita hanya turun tangan memberkati setiap program-program yang ada agar boleh berjalan sesuai dengan seluruh dan kehendak-Mu saja. Berkati setiap komisi remaja Tuhan, beserta keluarga masing-masing, biar kiranya Engkau terus memberkati Bapa. Biarlah kami boleh semakin diberkati Tuhan, dan boleh semakin semangat Tuhan dalam melayani Engkau dan menjadi pelayan di remaja ini Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam kami membagi waktu Tuhan antara tugas pekerjaan, keluarga kami dan pelayanan ini Tuhan, agar tidak ada yang terbengkalai Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan untuk program-program komisi, program-program remaja ke dalam tangan yang penuh kasih. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Yang berdoa untuk gereja ini Tuhan, gereja Sion Winangun beserta seluruh jemaat yang ada Tuhan, mari Kau berkati kami semua Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, biarlah kami boleh tetap menjadi orang-orang yang setia kepada-Mu Tuhan, tidak mempersalahkan siapapun, orang-orang yang taat kepada-Mu, taat kepada pemerintah, mematuhi apa yang menjadi peraturan, dan boleh kami laksanakan dengan baik Tuhan sebagai anak-anak. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami Bapa, kami hanya mentaruhkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih Bapa. Dan lebih jauh daripada itu Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap salah dosa yang telah berbuat melawan kehendak-Mu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, janganlah kehendak-Mu di surga di surga. Berikan kami pada hari ini, dan kami bersyukur. Dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga bersalah kepada kami. Dan jangan maupun percobaan, lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang berkuasa, kuasa dan kuasa. Ya puji Tuhan teman-teman, ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Sebagai nyanyian penutup, mari kita angkat pujian yang berkata, bagi bangsa ini. Untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi dunia kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
Terima kasih teman-teman. Shalom, sampai berjumpa minggu depan.